Pada episode hari ini, ketegangan meningkat ketika Ibu Cynthia mengalami kecelakaan akibat dijatuhkan seorang dari tangga di rumahnya. Insiden ini diduga bukan kecelakaan biasa karena terdapat tanda-tanda kuat bahwa Sandra terlibat. Sandra merasa sakit hati dan marah besar setelah permintaannya untuk menjadi asisten pribadi Cynthia ditolak. Sebab ia berharap posisi itu bisa membuatnya lebih dekat dengan Kenjo. Kejadian ini membuat keadaan di rumah Cynthia panik. Ia dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan cukup parah. Saat itu, stok darah di rumah sakit sedang menipis dan pihak medis menyarankan mencari pendonor yang cocok. Tanpa pikir panjang, Kenjo langsung menawarkan diri untuk mendonorkan darahnya demi menyelamatkan Cynthia. Proses pendonoran berlangsung mendesak. Para dokter terkejut karena golongan darah Kenjo dan Cynthia sama persis dan sangat cocok sehingga transfusi berjalan lancar dan kondisi Cynthia mulai stabil. Hal ini membuat sebagian orang di sekitar mereka mulai bertanya-tanya tentang hubungan batin dan kecocokan luar biasa antara keduanya. Momen ini menjadi titik emosional penting tanpa disadari siapapun. Pendonoran darah tersebut menjadi bukti pertama bahwa Kenjo adalah anak kandung Cynthia. Meski belum ada yang tahu secara pasti kesamaan darah dan kedekatan emosional, mereka semakin memperkuat ikatan yang selama ini terasa namun tak terjelaskan. Sementara itu di sisi lain, Sandra mulai gelisah karena rencananya itu justru berbalik menghantam dirinya sendiri. Ia tidak menyangka perbuatannya akan membuat hubungan Kenjo dan Cynthia semakin erat. Dari sinilah benih kebenaran mulai terbuka dan satu demi satu rahasia besar tentang asal-usul Kenjo perlahan mulai mengarah pada kebenaran yang sebenarnya. Kemungkinan besar insiden jatuhnya Ibu Cynthia dari tangga menjadi titik awal dari konflik baru yang lebih rumit karena pelaku yang menyebabkan kecelakaan itu masih menjadi misteri. Dua nama muncul sebagai orang yang paling dicurigai, Sandra dan Dina, sekretaris pribadi Cynthia. Dari satu sisi, Sandra memiliki motif kuat. Ia merasa kecewa dan marah karena Cynthia menolak tawaran menjadi asisten pribadi. Padahal Sandra ingin menggunakan posisi itu untuk bisa sering bertemu Kenjo. Penolakan itu membuat Sandra merasa direndahkan dan akhirnya memunculkan niat untuk mencelaki Cynthia agar bisa mengambil alih perannya. Namun di sisi lain, Dina juga menyimpan rasa kecewa yang mendalam. Selama ini Dina adalah orang kepercayaan Cynthia di kantor, tapi belakangan ia merasa posisinya terancam setelah mendengar kabar bahwa Cynthia mempertimbangkan untuk menambah Sandra dalam lingkaran kerjanya. Dina merasa tersingkir, iri dan takut kehilangan jabatan yang selama ini ia perjuangkan. Kedua perempuan ini sama-sama punya alasan dan kesempatan untuk melakukan tindakan itu. Kamera keamanan di rumah Cynthia saat kejadian menunjukkan ada bayangan seseorang yang naik ke lantai atas beberapa menit sebelum Cynthia jatuh. Tapi belum bisa dipastikan siapa orang tersebut. Sementara penyelidikan berjalan, Kenjo terus setia menjaga Cynthia di rumah sakit tanpa mengetahui bahwa wanita yang ia lindungi sebenarnya adalah ibu kandungnya sendiri. Dalam waktu yang sama, Sandra dan Dina saling tuding dan berusaha menutupi keterlibatan masing-masing menciptakan suasana penuh intrigasi. Di episode ini menandai awal dari konfliknya besar baru, bukan hanya tentang siapa yang menjatuhkan Cynthia, tetapi juga tentang siapa yang akan membongkar kebenaran lebih dulu antara Kenjo, Rianti, dan Cynthia sendiri. Kejadian jatuhnya Cynthia yang ternyata bukan kecelakaan biasa, melainkan ada indikasi sabotase dari orang dalam seperti Sandra atau Dina.
Situasi ini secara alami akan membuat Cynthia merasa tidak aman. Rasa tidak aman itu bisa berkembang menjadi titik balik emosional bagi karakternya. Ia mulai sadar bahwa posisi dan kekayaannya membuat dirinya dikelilingi orang-orang yang tidak tulus. Dari sini beberapa arah cerita bisa berkembang. Cynthia mulai menjaga jarak dari semua orang, bahkan dari orang-orang yang sebenarnya peduli padanya, termasuk Kenjo dan Mutiara. Dia takut siapapun bisa berkhianat. Hal ini menciptakan jarak emosional baru yang menarik hubungan Cynthia dan Kenjo menjadi sedikit tegang, padahal mereka mulai dekat. Dia menaruh kepercayaan hanya kepada Mutiara karena Mutiara dianggap tidak punya kepentingan pribadi. Dia mulai merasa aman hanya di dekatnya. Ini bisa memperkuat ikatan mereka dan membuka jalan bagi Cynthia untuk membantu Mutiara mencari jati dirinya. Cynthia mulai menyelidiki siapa yang ingin mencelakai dirinya. Dia bisa diam-diam memantau Sandra dan Tina, bahkan bekerja sama dengan Kenyo tanpa sepengetahuan Aditya. Dari penyelidikan inilah mungkin terbuka banyak rahasia baru, termasuk rahasia masa lalu antara Rianti dan Midori. Dengan begitu, rasa tidak aman yang muncul dari insiden itu bukan sekedar efek sementara, tapi menjadi pemicu perkembangan karakter besar dan memperdalam konflik antara semua tokoh demi menjaga perasaan semua pihak. Apapun pilihannya nanti, masa depan Mutiara, Kenjo, dan bahkan Aditya sendiri akan bergantung pada tindakan Cynthia. Lalu ceritanya akan mengarah ke titik penting ketika Mutiara lebih dulu mengetahui bahwa Aditya adalah ayah kandungnya dan yang menjadi perantaranya bukan orang lain melainkan Cynthia. Setelah sekian lama mendekati Mutiara karena rasa ibu dan kasih sayang yang tumbuh alami, Cynthia akhirnya mulai menyatakan semua foto dan fakta yang ia miliki. Dia teringat pengakuan Rianti tentang masa lalu dengan Aditya. Wajah Mutiara yang begitu mirip dengan Aditya di masa muda serta berbagai hal kecil yang semakin memperkuat dugaan bahwa Mutiara memiliki